Selamat siang Bu dosen dan selamat siang teman-teman semua. Jadi di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai pelaporan kepemilikan antar perusahaan. Adapun pokok pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama adalah akuntansi untuk investasi pada saham biasa, kemudian perbandingan metode biaya dan metode ekuitas, yang ketiga adalah kepemilikan selain investasi pada saham biasa, dan yang keempat adalah beberapa pertimbangan sehubungan dengan metode ekuitas. Jadi pokok pembahasan yang pertama akan saya sampaikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wayan Darmawan dengan NIM akhir 033. Nah, untuk perkenalan selanjutnya akan dilanjutkan bersamaan dengan penyampaian pokok pembahasan selanjutnya. Jadi terkait dengan pelaporan kepemilikan antara perusahaan, di mana perusahaan tentunya sering melakukan akuisisi kepemilikan hak ataupun hak-hak atas suatu perusahaan melalui berbagai perjanjian. Salah satunya adalah pembelian saham sebagai investasi oleh perusahaan satu ke perusahaan lainnya, di mana alasan dilakukannya pembelian saham ini tentu menjadi pertimbangan dalam mengakuisisi kepemilikan dan hak-hak di perusahaan tersebut, seperti misalnya mendapatkan keuntungan, kemudian untuk memasuki pasar atau produk baru, yang ketiga adalah bisa mengurangi kompetisi, dan yang keempat adalah dapat membatasi resiko yang dialami oleh perusahaan sendiri. Nah, dengan terjadinya akuisisi kepemilikan ini tentunya akan memerlukan metode pencatatan yang sesuai yang nantinya dapat disampaikan secara lebih jelas dan rinci. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk investasi pada saham biasa. Jadi metode yang digunakan dalam pencatatan tadi tentunya akan tergantung pada tingkat pengaruh dari si investor terhadap investi. Nah, faktor inilah yang menjadi penentu bagaimana investor atau investi ini akan menyajikan laporan keuangan konsolidasi, ataupun investor dapat melaporkan investasi pada modal saham biasa dalam laporan posisi keuangan menggunakan metode biaya ataupun metode ekuitas. Nah, di sini ada 4 metode yang digunakan, yaitu yang pertama adalah konsolidasi, yang kedua adalah metode ekuitas, kemudian metode nilai wajar, dan metode biaya. Jadi yang pertama adalah konsolidasi, ini di mana konsolidasi melibatkan kombinasi untuk pelaporan keuangan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban individual antara dua atau lebih perusahaan yang berhubungan istimewa, seakan-akan mereka adalah satu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah metode ekuitas, di mana metode ini adalah pelaporan eksternal yang dilakukan jika investor itu mempengaruhi kebijakan operasional dan keuangan investi secara signifikan serta konsolidasi yang tidak sesuai. Metode ekuitas ini tidak dapat digunakan sebagai pengganti konsolidasi jika konsolidasi sesuai, dan karena itu penggunaan utama metode ekuitas ini untuk pelaporan investasi lain pada anak perusahaan. Metode ini paling sering digunakan ketika satu perusahaan mempunyai kepemilikan antara 20-50% di saham biasa perusahaan lain. Dalam metode ekuitas, investor mengakui pendapatan dari investasi ketika investasi memperoleh laba, tidak seperti konsolidasi yang menggabungkan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban individual dari investasi dengan investor. Investasi dilaporkan sebagai satu baris dalam laporan keuangan, posisi keuangan investor, dan pendapatan yang diakui dari investi dilaporkan sebagai satu baris dalam laporan laba rugi investor. Kemudian metode yang kedua adalah metode nilai wajar, di mana metode ini digunakan untuk pelaporan investasi dalam sekuritas ekuitas yang tidak diperdagangkan ketika konsolidasi dan metode ekuitas tidak sesuai untuk digunakan. Metode ini digunakan ketika kepemilikan saham suatu investor kurang dari 20% dan dianggap investor ini tidak memiliki sedikit pengaruh atau bahkan tidak memiliki sama sekali. Metode ini juga berdasarkan pada PSAK 58 tentang aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Praduga yang muncul untuk investasi sekuritas ekuitas yang dimiliki untuk dijual. Kemudian lanjut ke metode yang ketiga adalah metode biaya, di mana metode ini digunakan untuk perusahaan induk kapanpun perusahaan
tersebut mempersiapkan laporan keuangan tersendiri. Sebagai informasi tambahan untuk laporan konsolidasi yang nantinya juga lebih memperjelas pelaporan keuangan konsolidasi. Lanjut, pembahasan yang pertama adalah metode nilai wajar, yaitu ketika sebuah perusahaan memiliki investasi pada modal saham biasa perusahaan lainnya yang tidak memiliki pengaruh atas perusahaan tempat investasinya atau investi, maka investasi tersebut tidak perlu dikonsolidasikan. Klasifikasi investasi ekuitas ini adalah sekuritas trading atau tersedia untuk dijual. Dan berdasarkan PSAK 58 yaitu revisi 2009, investasi ekuitas ini diukur kembali ke nilai wajarnya pada akhir setiap periode dan perubahan nilainya dicatat sebagai keuntungan ataupun kerugian tidak terrealisasi pada laba bersih. Laba kemudian dicatat oleh investor sebagai dividen ketika diumumkan oleh investi. Berlanjut ke contoh soalnya, yaitu PT Republik membeli 10% saham biasa dari PT Bina Sukha pada tanggal 1 Januari 2008 senilai 50 juta. PT Bina Sukha memiliki aset bersih pada tanggal itu dengan nilai buku 400 juta dan nilai wajahnya 465 juta. PT Republik menerbitkan laporan keuangan pada setiap akhir triwulan. Nah, pada 1 Maret 2008, PT Republik menerima dividen tunai 1,5 juta dari PT Bina Sukha dan PT Republik menentukan nilai wajar investasinya di PT Bina Sukha menjadi 57 juta. Nah, selama triwulan pertama 2008, PT Republik mencatat ayat jurnal berikut pada pembukuan yang terkait dengan investasi di PT Bina Sukha. Ayat jurnal yang dicatat oleh PT Republik yaitu investasi di PT Bina Sukha pada kas sebesar 50 juta. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2008, PT Republik menerima dividen tunai sebesar Rp1.500.000 atas investasi saham di PT Bina Sukha. PT Republik sebagai investor menerima laba bersih hanya ketika investi mengumumkan dividen tunai. Nah, adapun ayat jurnal yang dicatat yaitu kas pada pendapatan dividen sebesar Rp1.500.000. Pada setiap akhir triwulan, PT Republik membuat penyesuaian atas investasi ini pada nilai pasarnya. Nah, kemudian PT Republik mencatat adanya kenaikan investasi pada akun posisi keuangan terkait dengan perubahan nilai wajarnya, yaitu perubahan dari 50 juta nilai awalnya yang kemudian nilainya menjadi 57 juta, sehingga adanya selisih keuntungan yang diperoleh yaitu 7 juta. Nah, adapun ayat jurnal yang dicatat yaitu investasi di PT Bina Sukha pada keuntungan atau kerugian tidak terrealisasi laba sebesar 7 juta. Selanjutnya yaitu pengumuman dividen lebih besar dari laba sejak akuisisi. Jadi perlakuan khusus diharuskan dalam metode nilai wajar pada situasi di mana investor memegang modal saham biasa di perusahaan yang mengumumkan dividen lebih besar dari laba yang diperolehnya sejak investor mengakuisisi saham investi. Dividen yang diterima pada awalnya dipandang mencerminkan laba investi dari tanggal pembelian investasi sampai tanggal pengumuman dividen. Semua dividen yang diumumkan oleh investi yang lebih besar dari laba sejak akuisisi oleh investor dianggap oleh investor sebagai dividen likuidasi. Saham investor atas dividen likuidasi tersebut diperlakukan sebagai timbal balik atas modal dan saldo investasi dikurangi oleh jumlah tersebut yang kemudian saham investor yang diakuisisi pada waktu yang berbeda harus diberlakukan terpisah untuk tujuan penghitungan dividen likuidasi. Nah, jadi berlanjut ke contoh soalnya, yaitu PT Investor membeli 10% modal saham biasa PT Investi pada tanggal 2 Januari 2001. Laba tahunan dan dividen dari Investi, jumlah dividen yang diakui oleh investor tiap tahun berdasarkan metode biaya dan pengurangan nilai tercatat pada PT Investor di PT Investi adalah seperti pada tabel yang tertera di slide. Jadi di slide sudah tertera mengenai pencatatan dari PT Investi dan juga PT Investor terkait dengan dividen dan laba bersih yang dikeluarkan oleh PT Investi. PT Investor mencatat bagian 10% atas dividen PT Investi sebagai pendapatan tahun 2001. Karena laba PT Investi lebih besar dari dividennya, yaitu labanya 100 juta dan dividennya 70 juta. Kemudian tahun 2002, dividen PT Investi lebih besar dibandingkan laba untuk tahun tersebut. Tetapi kumulatif dividen yang diumumkan sejak tanggal 2 Januari 2001 saat PT Investor mengakuisisi saham PT Investi tidak melebihi laba PT Investor sejak tanggal tersebut. Artinya
laba bersih yang diumumkan dari akuisisi perusahaan di awal tahun 2000X1 sampai akhir 2000X2 yaitu menjadi 200 juta, sedangkan dividen yang dibagikan itu sebesar 190 juta yang masih lebih besar laba bersihnya. Oleh karena PT Investor tetap mencatat bagian 10% dari atas dividen sebagai pendapatan, pada akhir tahun 2000X3, dividen yang diumumkan PT Investi sejak tanggal 1 Januari 2000X1 itu totalnya 310 juta. Sedangkan laba yang diumumkan yaitu 300 juta. Ini dapat dari total laba sampai tahun 2000X3 dan dividen yang dibagikan sampai tahun 2000X3. Jadi dari sudut investi, 10 juta dari dividen yang diterima tahun 2000X3 itu merupakan imbal hasil atas modal. Sedangkan sisanya 110 juta merupakan pembagian laba PT Investor mempunyai bagian 10% atas setiap jumlah tersebut. Nah, adapun ayat jurnal yang dibuat yaitu kas sebesar 12 juta pada investasi saham PT Investi sebesar 1 juta dan pendapatan dividen 11 juta. Nah, kas 12 juta ini didapat dari 10% dari dividen yang dikeluarkan pada akhir tahun 2000X3 yaitu sebesar 120 juta. Kemudian investasi pada saham PT Investi sebesar 1 juta ini didapat dari selisih dividen sebesar 310 juta dikurangi dengan selisih laba bersihnya itu sebesar 300 juta, menghasilkan 10 juta yang dikalikan 10%. Nah, dan untuk 11 juta ini didapat dari 10% dari selisih laba dividen yang dikeluarkan, yaitu sebesar 120 juta dikurangi dengan 10 juta. Setelah investor mencatat dividen likuidasi, perbandingan untuk periode berikutnya antara laba dan dividen kumulatif dari investi didasarkan pada tanggal dividen likuidasi terakhir, bukan tanggal saat investor mengakuisisi saham investi. Lanjut, yaitu ke dividen likuidasi setelah perubahan dari metode ekuitas. Jika sebelumnya investor mencatat investasi menggunakan metode ekuitas dan karena adanya penjualan sebagian investasi berubah menjadi metode nilai wajar, maka tanggal perubahan metode tersebut menggantikan tanggal akuisisi sebagai tanggal referensi untuk menentukan dividen likuidasi. Kemudian, sudut pandang investi atas dividen likuidasi. Dividen yang diterima sejak investor melebihi laba saat tanggal akuisisi dianggap sebagai dividen likuidasi oleh investor. Tetapi biasanya bukan merupakan dividen likuidasi dari sudut pandang investi. Jenis dividen ini dapat timbul. Sebagai contoh, ketika saham investi dibeli oleh investor saat sebelum pengumuman dividen. Investi tidak menganggap dividen tersebut sebagai dividen likuidasi kecuali saldo investi tidak mencukupi atau jika investi secara spesifik mengumumkan dividen likuidasi untuk seluruh pemegang saham biasa. Materi selanjutnya yaitu akuisisi pada tanggal interim. Akuisisi investasi selain pada awal atau akhir tahun fiskal umumnya tidak menimbulkan masalah besar jika metode nilai wajar digunakan untuk akuntansi investasi. Satu-satunya kesulitannya adalah apakah sebagian dividen yang diterima oleh investor merupakan dividen likuidasi ketika investi mengumumkan dividen sesaat setelah investor membeli saham investi. Nah, pada situasi seperti ini, investor harus mengestimasi jumlah saham investi untuk bagian periode di mana investor mempunyai saham investi dan dapat mencatat pendapatan dividen hanya sebagai jumlah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah perubahan jumlah saham yang dimiliki. Jadi perubahan dalam jumlah saham investasi dari dividen saham itu dapat terjadi karena hal seperti pemecahan saham, pembalikan saham, ataupun hal lain yang bisa mempengaruhinya. Nilai tercatat investasi sebelum dividen dalam saham atau pemecahan saham menjadi nilai tercatat baru dari jumlah saham yang lebih besar atau lebih kecil tersebut. Tetapi untuk pembelian dan penjualan saham tentu memerlukan ayat jurnal tetapi tidak menimbulkan kesulitan yang berarti dalam pencatatan dengan metode nilai wajar. Nah, jadi perubahan jumlah saham yang dimiliki ini diberikan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pembelian saham tambahan dan penjualan saham. Jadi pada pembelian saham tambahan ini dicatat sebesar nilai wajarnya dalam
cara yang sama sebagaimana investasi awal. Kepemilikan saham sebelumnya harus dinilai ulang terlebih dahulu berdasarkan nilai wajar yang sama yang diaplikasikan untuk saham tambahan baru dan keuntungan atau kerugian yang tidak terrealisasi pada akun laba rugi yang diakui. Persentase kepemilikan baru dari investor terhadap investasi dihitung hanya jika tersedia bukti lain dievaluasi untuk menentukan apakah investasi tetap dicatat sebesar nilai wajar atau berganti menjadi metode ekuitas. Kemudian perubahan yang kedua adalah penjualan saham. Jika seluruh atau sebagian saham investasi pada perusahaan lain dijual, transaksi tersebut diberlakukan dengan cara yang sama seperti penjualan aset tidak lancar lainnya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan diakui dari selisih antara harga jual yang diterima dan nilai tercatat investasi yang dijual. Selanjutnya yaitu metode ekuitas, di mana akuntansi metode ekuitas untuk investasi dalam saham biasa entitas lain ditujukan untuk mencerminkan perubahan ekuitas atau kepemilikan investor dalam investasi. Metode ini sedikit membingungkan karena pada saldo dalam akun investasi umumnya tidak mencerminkan nilai wajar atau nilai pasar, dan saldo investasi yang tidak mencerminkan bagian pro rata atas nilai buku investasi. Yang pertama adalah penggunaan metode ekuitas. Jadi PSAK 15 revisi 2013 menyatakan bahwa investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama mengharuskan metode ekuitas digunakan untuk pelaporan investasi di mana kepemilikan investor atas saham berhak suara memberikan investor kemampuan untuk mempunyai pengaruh yang signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan perusahaan. Karena adanya kemungkinan kesulitan dalam menentukan tingkat pengaruh dalam beberapa kasus, PSAK 15 menetapkan 20% jika tidak terdapat bukti lain yang menunjukkan sebaliknya. Investor yang mempunyai 20% atau lebih saham berhak kepada investasi diasumsikan memiliki pengaruh signifikan atas investasi. Sebaliknya, investasi lebih kecil dari 20% atas saham berhak memiliki suara investasi harus diasumsikan tidak mempunyai kemampuan untuk memiliki pengaruh signifikan kecuali kemampuan tersebut dapat ditunjukkan. Kemudian yang kedua adalah ekuitas investor atas investasi. Jadi dalam metode ekuitas, investor mencatat investasi sebesar biaya perolehan awal. Jumlah ini disesuaikan secara berkala untuk perubahan dalam ekuitas pemegang saham investasi yang disebabkan karena laba, rugi, dan pengumuman dividen investasi. Pengaruh dari laba, rugi, dan dividen investasi terhadap akun investasi tersebut dan akun lain dapat digambarkan seperti tabel yang terdapat pada halaman 57, yaitu ada laba bersih, rugi bersih, dan pengumuman dividen. Jadi laba bersih itu pengaruhnya pada investor akan mencatat pendapatan dari investasi, kemudian meningkatkan akun investasi. Kemudian rugi bersih pengaruhnya bagi investor itu mencatat kerugian dari investasi dan menurunkan akun investasi. Sedangkan pengumuman dividen pengaruhnya bagi akun investor itu akan mencatat aset dalam kas atau piutang dan menurunkan akun investasi. Yaitu yang kedua, kemudian yaitu pengakuan pendapatan. Dalam metode ekuitas, laporan laba rugi investor termasuk bagian proporsional investor atas laba atau rugi investasi untuk tiap periode. Nilai tercatat investasi disesuaikan dengan jumlah yang sama untuk mencerminkan perubahan dalam aset bersih investasi dihasilkan dari laba investasi. Untuk mengilustrasikannya, asumsikan PT ABC memperoleh pengaruh signifikan atas PT XYZ dengan membeli 20% saham biasa PT XYZ pada awal tahun. PT XYZ melaporkan laba bersih sebesar 60 juta untuk tahun berjalan. Nah, PT ABC mencatat bagiannya atas laba PT XYZ sebesar 12 juta dengan ayat jurnal, yaitu investasi pada saham PT XYZ pada pendapatan dari investasi sebesar 12 juta, yaitu laba yang diakui sebesar 12 juta. Ayat jurnal ini dapat disebut sebagai accrual ekuitas atau equity accrual dan biasanya dibuat sebagai ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode. Jika investasi melaporkan rugi untuk periode tersebut, investor mengakui bagiannya atas rugi tersebut dan mengurangi nilai tercatat investasi sebesar jumlah tersebut.
Nah, karena kemampuan investor untuk mempunyai pengaruh signifikan atas kebijakan investasi, maka realisasi pendapatan dari investasi dianggap mencukupi untuk memastikan pengakuan oleh investor atas laba yang diakui oleh investasi. Hal ini berbeda dari kasus di mana investor tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi investasi secara signifikan dan investasi harus dilaporkan menggunakan metode nilai wajar. Dalam kasus tersebut, pendapatan dari investasi diakui hanya ada pengumuman dividen oleh investasi. Jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hana. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya Niputus Ega Habriana, NIM akhir 034 absen 11 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi materi yang akan saya bawakan yang pertama yaitu pengakuan dividen. Jadi dividen dari investasi tidak diakui sebagai pendapatan dalam metode ekuitas karena bagian investor laba investor diakui pada saat laba tersebut diakui oleh investasi. Sebaliknya, dividen tersebut dipandang sebagai pembagian laba yang belum sebelumnya telah diakui dan telah diaplikasi dalam nilai tercatat investasi. Investor harus menganggap dividen yang diumumkan investasi sebagai pengurangan ekuitasnya pada investasi, sehingga mengurangi nilai tercatat investasi. Akibatnya, jika semua dividen dari investasi diperlakukan sebagai dividen ekuitas dalam metode ekuitas. Oleh karena itu, jika PT ABC memiliki 20% saham biasa dari PT XYZ dan PT XYZ mengumumkan serta membayar dividen sebesar 20 juta rupiah, ayat jurnal berikut dicatat untuk pembukaan PT ABC untuk mencatat bagiannya atas dividen tersebut, yaitu kas pada investasi pada saham PT XYZ yaitu 4 juta. Dengan cara mencarinya yaitu 20 juta rupiah dikali 0,20. Baik, materi selanjutnya adalah nilai tercatat investasi. Jadi karena dalam metode ekuitas, akun investasi dalam pembukaan investor disesuaikan dengan bagian investor yang atas laba atau rugi dan dividen investasi, nilai tercatat investasi biasanya tidak sama dengan biaya perolehan investasi awal. Hanya jika investasi membayar dividen dengan jumlah yang persis sama dengan labanya, maka nilai tercatat investasi setelah akuisisi akan sama dengan biaya perolehan akuisisi awal. Jika laba investasi setelah investasi oleh investor melebihi dividen investasi pada periode tersebut, maka nilai tercatat investasi akan lebih besar dari biaya perolehan awal. Sebaliknya, jika dividen investasi lebih besar dari labanya, nilai tercatat investasi lebih kecil dari biaya perolehan awal. Untuk mengilustrasikannya, di sini PT ABC mengakuisisi 20% saham PT XYZ senilai 100 juta rupiah. PT XYZ memperoleh laba sebesar 60 juta rupiah dan membayar dividen sebesar 20 juta rupiah. Nilai tercatat investasi di awal dengan biaya perolehan awal 100 juta rupiah dan bertambah sebesar bagian PT ABC atas laba PT XYZ yaitu 12 juta rupiah. Nilai tercatat dikurangi oleh bagian PT ABC atas dividen PT XYZ yaitu 4 juta. Oleh karena itu, nilai tercatat investasi pada akhir periode adalah 108 juta, yaitu 100 juta ditambah 12 juta dikurang 4 juta. Akuisisi investasi pembukuan PT ABC dapat dilihat di tabel berikut. Jadi kenaikan investasi sebesar 8 juta mencerminkan bagaimana PT ABC sebesar 20% atas laba PT XYZ tidak dibagikan, yaitu 60 juta dikurang 2 juta untuk periode tersebut. Baik, materi selanjutnya adalah akuisisi pada tanggal interim. Jadi pada saat investasi dibeli, investor mulai mengakuisisi pendapatan dari investasi menggunakan metode ekuitas pada tanggal akuisisi. Tidak ada laba investasi sebelum tanggal akuisisi investasi yang boleh diakui oleh investor. Ketika pembelian dilakukan antara tanggal laporan posisi keuangan, jumlah laba yang diperoleh investasi dan tanggal diakuisisi sampai akhir tahun fiskal perlu diestimasi investor untuk mencatat akrual ekuitas. Jadi diilustrasikan
Asumsikan PT ABC mengakui 20% saham PT XYZ pada tanggal 1 Oktober senilai 109 juta rupiah. PT XYZ mengakui laba secara merata selama tahun tersebut sebesar 60 juta rupiah dan membayar dividen sebesar 20 juta rupiah pada tanggal 20 Desember. Nilai tercatat investasi meningkat sebesar 3 juta rupiah yang menunjukkan bagian PT ABC atas laba bersih PT XYZ yang diperoleh antara tanggal 1 Oktober dan 31 Desember dan menurun 4 juta rupiah dari dividen yang diterima pada akhir tahun. Jadi materi selanjutnya adalah perbedaan antara biaya perolehan investasi dan nilai buku yang mendasari. Jadi ketika suatu perusahaan membeli saham biasa perusahaan lain, harga belinya biasanya didasarkan pada harga pasar saham yang diakuisisi, bukan nilai buku aset dan liabilitas investasi. Sebagai akibatnya, seringkali timbul selisih antara biaya perolehan investasi dari investor dengan nilai buku dari bagian proporsional investor atas aset bersih yang mendasari dari investasi. Perbedaan ini disebut diferensial atau selisih. Jadi apabila metode ekuitas diterapkan, bagian dari selisih sehubungan dengan aset investasi dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dari aset tersebut. Kerugian akibat penurunan nilai atas investasi sendiri harus diakui jika penurunan nilai tersebut tidak bersifat sementara. Baik, materinya yang pertama yaitu amortisasi atau penghapusan selisih. Jadi jika perolehan ekuitas digunakan, tiap bagian dari selisih harus diperlakukan dengan cara yang sama dengan perlakuan investasi atas aset atau liabilitas yang berhubungan dengan selisih tersebut. Oleh karena itu, tiap bagian dari selisih yang berhubungan dengan aset yang disusutkan atau yang diamortisasi dari investasi harus diamortisasi selama sisa masa manfaat di mana biaya perolehan aset tersebut dialokasikan oleh investasi. Jadi pendekatan untuk mengamortisasi selisih yang paling konsisten dengan ide pencerminan semua aspek investasi dalam satu baris dilaporkan posisi keuangan dan satu baris pada laporan laba rugi adalah dengan mengurangi pendapatan yang diakui investor dari investasi dan saldo akun investasi, yaitu pendapatan dari investasi pada investasi pada saham biasa investasi. Jadi materi selanjutnya adalah ilustrasi pengakuan selisih. Untuk mengilustrasikan metode ekuitas di mana biaya perolehan investasi melebihi nilai buku pada aset bersih yang mendasari, asumsikan PT Antareksana membeli 40% saham biasa PT Barapanas pada tanggal 1 Januari 2008 senilai 200 juta rupiah. PT Barapanas pada tanggal tersebut mempunyai nilai bersih dengan nilai buku 400 juta dan nilai wajar 465 juta. Bagian PT Antareksana dalam nilai buku aset bersih PT Barapanas pada saat akuisisi adalah 160 juta, yaitu didapat dari 400 juta dikali 0,40 didapat yaitu selisih 40 juta. Dihitung sebagai berikut. Jadi selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku sebesar 65 juta terdiri dari 15 juta peningkatan nilai tanah PT Barapanas dan 50 juta peningkatan nilai peralatan PT Barapanas sebesar bagian PT Antareksana dan peningkatan nilai aset PT Barapanas sebagai berikut. Oleh karena itu, selisih besar 26 juta dialokasikan ke tanah dan peralatan dan sisanya 14 juta dialokasikan ke goodwill. Alokasi selisih tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, karena tanah mempunyai umur ekonomis tidak terbatas, bagian selisih yang terkait dengan tanah tidak diamortisasi. Bagian selisih sebesar 20 juta yang terkait dengan peralatan diamortisasi selama sisa manfaat peralatan tersebut. Jika sisa manfaat peralatan tersebut diasumsikan 5 tahun, amortisasi tahun dari selisih tersebut adalah 4 juta, yaitu didapat dari 20 juta dibagi 5. PT Barapanas mengumumkan dividen sebesar 20 juta selama tahun 2008 dan pada akhir tahun pelaporan laba bersih 80 juta selama tahun tersebut. Dengan menggunakan metode ekuitas, PT Antareksana mencatat ayat jurnal berikut dalam pembukuan selama tahun 2008. Dengan ayat-ayat jurnal tersebut, PT Antareksana mengakui pendapatan 28 juta dari PT
Barapanas dan menyesuaikan investasi di PT Barapanas menjadi saldo akhir 220 juta rupiah. Materi selanjutnya adalah pelepasan selisih aset terkait. Jadi walaupun selisih dimasukkan dalam pembukuan investor sebagai bagian dari akun investasi, selisih tersebut terkait dengan aset tertentu dari investi. Oleh karena itu, jika investi melepaskan aset dengan mana selisih tersebut terkait, maka bagian selisih tersebut harus dikeluarkan dari akun investasi di pembukuan investor. Ketika hal ini dilakukan, bagian investor atas keuntungan atau kerugian investi dari pelepasan aset tersebut harus disesuaikan untuk mencerminkan kenyataan bahwa investor membayar lebih untuk bagian proporsionalnya atas aset tersebut dibandingkan yang dibayarkan investi. Nah, sebagai contoh, jika dalam ilustrasi sebelumnya PT Barapanas menjual tanah di mana hal tersebut terkait dengan selisih PT Antariksana sebesar 60 juta rupiah, PT Antariksana tidak mengakui penuh 40% keuntungan atas kerugian dari penjualan tersebut. Asumsikan bahwa PT Barapanas semula membeli tanah tersebut di tahun 2000 dengan harga 75 juta rupiah dan menjual tanah tersebut di tahun 2009 dengan harga 125 juta rupiah. PT Barapanas mengakui keuntungan dari penjualan tersebut 50 juta rupiah dan bagian PT Antariksana atas keuntungan tersebut 40% atau 20 juta rupiah. Tetapi sebenarnya bagian keuntungan yang diakui oleh PT Antariksana harus disesuaikan dan penghitungan sebagai berikut karena terdapat jumlah selisih di atas nilai buku yang dibayarkan PT Antariksana atas investasinya di PT Barapanas, yaitu bagian PT Antariksana atas keuntungan dilaporkan oleh PT Barapanas 20 juta, bagian selisih PT Antariksana yang terkait dengan tanah 6 juta. Jadi keuntungan yang diakui PT Antariksana 14 juta. Jadi jika PT Barapanas melaporkan laba bersih termasuk keuntungan dari penjualan tanah sebesar 150 juta untuk tahun 2009, PT Antariksana mencatat ayat jurnal berikut. Pendekatan yang sama juga berlaku untuk aset dengan masa manfaat terbatas. Bagian yang belum diamortisasi dari selisih awal terkait dengan aset yang dijual dihapus dari akun investasi dan bagian investor atas laba investasi disesuaikan dengan jumlah tersebut. Jadi materi selanjutnya adalah penurunan nilai investasi. Jika nilai pasar investasi mengalami penurunan secara material di bawah nilai tercatat metode ekuitasnya dan penurunan nilai tersebut dianggap tidak temporer, maka nilai catatan investasi harus diturunkan menjadi sebesar nilai pasarnya dan mengakui adanya kerugian. Selanjutnya adalah perubahan jumlah lembar saham yang dimiliki. Jadi beberapa perubahan dalam jumlah lembar saham biasa yang dimiliki oleh investor mempunyai perlakuan yang mudah dalam metode ekuitas, tapi beberapa perubahan yang lain menentukan perhatian lebih. Perubahan yang disebabkan oleh dividen saham, pemecahan saham, atau pemecahan saham terbalik diperlakukan dengan cara yang sama dengan metode nilai wajar. Tidak ada pengakuan formal yang diperlukan dalam pembukuan investor. Di sisi lain, pembelian dan penjualan saham memerlukan pengakuan yang formal. Jadi materi pertama adalah pembelian saham tambahan. Pembelian lembar saham biasa tambahan atas saham biasa yang sudah dimiliki oleh investor dan dicatat menggunakan metode ekuitas hanya menyebabkan penambahan biaya perolehan saham baru tersebut dalam akun investasi dan penerapan metode ekuitas dengan cara yang sama mulai dari tanggal akuisisi. Jadi untuk contohnya, asumsikan bahwa PT ABC membeli 20% saham biasa PT XYZ pada tanggal 2 Januari 2008 dan membeli lagi 10% pada tanggal 1 Juli 2008 dan membeli saham tersebut dilakukan pada nilai buku. Jika PT XYZ memperoleh laba sebesar 25 juta dari 2 Januari sampai 30 Juni dan memperoleh 35 juta dari tanggal 1 Juli sampai 31 Desember, total pendapatan tahun 2008 yang diakui oleh PT ABC dari investasi di PT XYZ adalah 15.500.000 yang dihitung sebagai berikut, yaitu pendapatan 2 Januari sampai 30 Juni 25 juta dikali 20 dikali 0,20 yaitu 5 juta. Pendapatan 1 Juli sampai 31 Desember yaitu 35 juta dikali 0,30 yaitu 10,5 juta. Jadi pendapatan dari investasi tahun 2008 adalah 15.500.000. Jika PT XYZ mengumumkan dan membayar dividen sebesar 10 juta pada tanggal 15 Januari dan berikutnya pada tanggal 15 Juli, PT ABC mengurangi akun investasi sebesar 2 juta, yaitu 10 juta dikali 0,20 pada tanggal 15 Januari dan sebesar 3 juta
yaitu 10 juta kali 0,30 pada tanggal 15 Juli. Jadi materi terakhir adalah penjualan saham. Ketika investasi pada saham biasa dicatat dengan menggunakan metode ekuitas karena investor memiliki kendali atas investasi dan mungkin menyusun laporan keuangan terkonsolidasi, penjualan saham membuat investor memiliki pengaruh tidak signifikan atas investasi, maka konsolidasi tidak diperlukan. Sedangkan penggeseran retroaktif dari metode ekuitas menjadi metode nilai wajar diperlukan. Perubahan ke metode nilai wajar ini harus diterapkan secara retroaktif ke tanggal akuisisi pertama saham investasi. Jadi diilustrasikan bahwa PT Agroganomos membeli 50% saham biasa PT Zorois pada 2 Januari 2007 dan menjual 30% pada 2 Januari 2010. Selanjutnya asumsikan pada PT Agroganomos beralih ke metode nilai wajar pada 2 Januari 2010. Karena ia kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi PT Zorois secara signifikan, berikut ini data laba dan dividen untuk PT Zorois dan mengasumsikan pembelian saham pada nilai buku. Maka pendapatan investasi yang dilaporkan oleh PT Agroganomos pada awalnya dan yang disajikan kembali adalah sebagai berikut. Jadi dalam laporan keuangan PT Agroganomos tahun 2010, laporan keuangan komparatif untuk tahun 2007, 2008, dan 2009 disajikan kembali untuk mengasumsikan 50% saham pada dividen PT Zorois dan mengeluarkan dari laba saham PT Agroganomos atas laba bersih yang diakui berdasarkan metode ekuitas. Selain itu, akun investasi dan saldo laba PT Agroganomos disajikan kembali seakan-akan metode nilai wajar telah diterapkan dari tanggal akuisisi awal. Penyajian kembali tersebut dilakukan pada pembukaan PT Agroganomos dengan membuat jurnal berikut pada tanggal 2 Januari, yaitu saldo laba pada investasi pada saham PT Zorois 12.500.000 dengan menyajikan kembali akun investasi dari metode biaya ke metode ekuitas, yaitu 27.500.000 dikurang 15 juta. Baik, sekian materi yang dapat saya presentasikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Idewa Cintianari Ratih dengan NIM 18073531100. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan metode biaya dan metode ekuitas. Nilai tercatat investasi pada tanggal akuisisi pada metode biaya sebagai biaya perolehan awal, pada metode ekuitas biaya perolehan awal. Nilai tercatat investasi setelah akuisisi pada metode biaya sebagai biaya perolehan di awal, metode ekuitas biaya diperoleh di awal ditambah atau dikurang bagian investor atas dividen investasi dan amortisasi atau penghapusan bukuan diferensial. Perbandingan metode biaya dan metode akuitas pada diferensial. Pada metode biaya tidak diamortisasi atau dihapuskan. Pada metode ekuitas, amortasi atas penurunan nilai jika terkait dengan aset investasi, dengan mana manfaat terbatas atas aset yang dilepaskan. Dividen investasi dari laba sejak akuisisi pada metode biaya, pendapatan pada metode ekuitas, pengurangan investasi. Dividen investasi melebihi laba sejak akuisisi pada metode biaya, pengurangan investasi, pada metode ekuitas, pengurangan investasi. Baik, adapun kepemilikan selain investasi pada saham biasa. Jadi pada tahun-tahun belakangan ini terjadi peningkatan dalam kepemilikan perusahaan di entitas lain sebuah investasi dalam saham biasa. Kepemilikan tersebut dapat melibatkan investasi ekuitas di persekutuan
atau kepentingan yang tidak mencerminkan kepemilikan pada semua. Karena keragaman kompleksitas dari berbagai jenis pengaturan, aturan akuntansi jika ada seringkali kompleks atau dalam beberapa kasus tidak jelas secara spesifik. Baik, adapun beberapa pertimbangan sehubungan dengan metode ekuitas. Pertama, ada penentuan pengaruh signifikasi. Jadi aturan umum yang ditetapkan dalam PSAK nomor 15, akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi mengharuskan metode ekuitas digunakan untuk melaporkan investasi di mana kepemilikan investor atas saham berhak memberikan suara pada investor. Jadi kemampuan untuk mempunyai pengaruh signifikasi atas kebijakan operasi dan keuangan. Jika terdapat bukti lain, kepemilikan 20% atau lebih dianggap sebagai indikasi bahwa investor dapat mempunyai pengaruh yang signifikasi atas investasi. Ada beberapa faktor yang dapat menunjukkan bukti lain mengenai kemampuan untuk mempengaruhi signifikasi, yaitu yang pertama ada perwakilan dalam dewan direksi, yang kedua ada partisipasi dalam pengambilan kebijakan, yang ketiga ada transaksi pokok antar perusahaan, yang keempat ada pertukaran personel manajerial, yang kelima ada ketergantungan teknologi, yang keenam ada besaran investasi dalam kaitannya dengan konsentrasi pemegang saham lain. Baik, yang kedua ada laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Jadi metode yang ditetapkan dalam PSAK nomor 15 sering disebut konsolidasi satu barisan karena yang pertama ada laba investor dan ekuitas pemegang saham adalah sama jika investasi dikonsolidasikan. Yang kedua, semua penyesuaian metode ekuitas dilakukan melalui akun investasi dan mendapatkan investasi yang dilaporkan hanya sebagai satu barisan dalam neraca satu baris dalam laporan laba rugi. Pandangan dalam konsolidasi adalah penjualan antar perusahaan tidak menyebabkan realisasi pendapatan sampai laba antar perusahaan tersebut dijual kepada pemilik eksternal yang tidak terafiliasi. Jadi karena dalam membuat laporan konsolidasi, hubungan induk anak harus dieliminasi, termasuk laba yang belum terrealisasi dalam penjualan afiliasi disebut metode ekuitas disesuaikan penuh. Baik, selanjutnya ada penyesuaian laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Jadi penjualan antar perusahaan biasa dicatat pada pembukuan penjualan dengan cara yang sama seperti penjualan lain, termasuk pengakuan laba. Dalam penerapan metode ekuitas, laba belum terrealisasi yang masih ada pada akhir periode pembukuan harus dikurangi dari jumlah pendapatan yang seharusnya dilaporkan. Dalam metode pendekatan satu baris, pendapatan dari investasi yang diakui dan nilai tercatat investasi dikurangi untuk menghilangkan pengaruh laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Pada periode berikutnya, saat laba antar perusahaan direalisasi, ayat jurnal tersebut terbalik. Contohnya, PTP memiliki 40% saham biasa PTL selama tahun 2011. PTP menjual persediaan ke PTL senilai 10 juta. Biaya perolehan persediaan tersebut sebesar 7 juta. PTL menjual 1/3 dari perusahaan tersebut ke pihak luar
selama tahun 2011 dan per 3 terrealisasi dihitung. Total laba antar perusahaan sebesar 3 juta, bagian belum terrealisasi sebesar 2 juta. PT L melaporkan laba bersih sebesar 60 juta untuk tahun 2011 dan tidak diumumkan dividen. Ayat jurnal PTP pada tahun 2011 31 Desember tahun 2011 ayat 13, investasi pada saham PTL sebesar 24 juta, pendapatan dari PTL sebesar 24 juta. Pencatatan pendapatan metode ekuitas 40% dikali 60 juta. Pada ayat 14, pendapatan dari PTL sebesar 2 juta, investasi pada saham PTL sebesar 2 juta, menghilangkan laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Jika perusahaan bersedia yang tersisa terjual pada tahun 2012, maka ayat jurnal berikut akan dibuat dalam pembukuan PTP pada tahun 2012 untuk mencatat realisasi antar perusahaan yang belum direalisasi. Tanggal 31 Desember 2012 ayat 15, investasi pada saham PTL sebesar 2 juta, pendapatan PTL sebesar 2 juta, mengakui laba antar perusahaan yang direalisasi. Baik, selanjutnya bagian investor atas laba komprehensif lainnya. PT A membeli saham 40% saham biasa PT B tanggal 2 Januari 2011. Untuk tahun 2011, PT B melaporkan laba bersih senilai 60 juta dan laba komprehensif sebesar 115 juta, termasuk laba komprehensif lainnya sebesar 35 juta setelah dikurangi pajak. Karena meningkatnya nilai wajar dari investasi yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual berdasarkan kriteria yang ditetapkan PSAK 15. Selain pencatatan ayat jurnal, metode ekuitas yang umum, PT A mengakui bagian proporsional atau keuntungan belum terrealisasi dari efek tersedia untuk dijual yang dilaporkan PT B selama tahun 2011 dengan jurnal. Pada ayat 16, investasi pada saham sebesar 14 juta, keuntungan belum direalisasi dari investasi pada Investe sebesar 14 juta, mengakui bagian atas keuntungan belum terrealisasi Investe dari efek tersedia untuk dijual. Ayat 16 tidak dipengaruhi laba bersih PT A tahun 2011, tetapi mengakibatkan laba komprehensif lainnya dan juga total laba komprehensif sebesar 14 juta. PT A akan membuat jurnal yang sama setiap akhir periode untuk bagian proporsionalnya terhadap peningkatan atau penurunan dalam akumulasi keuntungan belum terrealisasi PT B. Baik, selanjutnya ada akuntansi untuk investasi pada anak perusahaan. Jadi perusahaan memiliki 3 pendekatan yang berbeda dalam menggunakan akuntansi untuk anak perusahaan yang dikonsolidasi. Yang pertama ada metode ekuitas disesuaikan penuh, yang kedua ada metode ekuitas versi modifikasi, yang ketiga ada metode biaya. Jadi beberapa versi modifikasi dari metode ekuitas sering ditemukan dalam praktik dan semuanya bisa disebut sebagai metode ekuitas. Modifikasi, beberapa perusahaan menerapkan metode ekuitas tanpa membuat penyesuaian untuk yang pertama laba antar perusahaan yang belum direalisasi, yang kedua amortisasi diferensial. Jadi beberapa perusahaan membuat penyesuaian amortisasi
diferensial, tetapi tidak membuat penyesuaian untuk laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Pendekatan terakhir ini disebut metode ekuitas dasar dan digunakan dalam bab-bab berikutnya yang mengenai konsolidasi. Walaupun metode ekuitas versi modifikasi tidak diterima untuk tujuan pelaporan keuangan, metode ini memungkinkan adanya penghematan pencatatan bagi induk perusahaan jika digunakan dalam pembukuan. Pada konsolidasi diharuskan konsolidasi anak perusahaan.